Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan hari ini, materi selanjutnya adalah tentang konsep dasar bermain dan rekreasi. Nah, eh, sebelum kita mulai, maka ada baiknya kita membaca basmalah untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk definisinya sendiri, definisi bermain dan rekreasi. Definisi bermain sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberikan kesenangan, maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Secara psikologis, dalam tahap perkembangan manusia, masa kanak-kanak yang kurang lebih umur 0-12 tahun adalah tahapan dunia imajinasi berkembang dalam kognisinya, sehingga para psikolog perkembangan menyebut permainan dan bermain adalah modal awal bagi pembinaan kecerdasan dan mental emosional bagi anak. Nah, sedangkan definisi rekreasi sendiri adalah penyegaran kembali badan dan pikiran. Nah, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyebarkan seperti hiburan dan piknik merupakan salah satu dari penyegaran kembali badan dan pikiran dari seseorang. Nah, rekreasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu creator yang berarti mencipta, lalu diberi awalan re yang sehingga berarti pemulihan daya cipta atau penyegaran daya cipta. Kemudian kegiatan rekreasi biasanya dilakukan di waktu senggang atau leisure time. Leisure berasal dari kata leisure, bahasa Latin, yang berarti diperkenankan menikmati saat-saat yang bebas dari kegiatan rutin untuk memulihkan atau menyegarkan kembali. Selanjutnya adalah manfaat bermain dan rekreasi bagi anak. Menurut Indriani tahun 2008, permainan mempunyai banyak manfaat di berbagai aspek. Ya, salah satunya adalah aspek fisik. Nah, dengan bermain, anak dapat melakukan kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh yang akan membuat anak menjadi sehat. Nah, otot-otot tubuh dapat tumbuh dan menjadi kuat selain anggota tubuh mendapat kesempatan untuk digerakkan. Dengan permainan, anak dapat juga menyalurkan tenaga yang berlebih sehingga anak tidak akan merasa gelisah. Nah, contohnya dari aspek fisik di sini adalah seperti bermain lompat tali. Nah, di sini kan melibatkan gerakan tubuh ya, jadi menyalurkan tenaga gitu. Atau bisa juga dengan bermain sepeda seperti itu. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek perkembangan motor kasar dan halus ya. Nah, di sini dapat meningkatkan keterampilan anak gitu ya. Kemudian ada juga aspek sosial. Nah, dengan bermain anak belajar berpisah dengan orang tua atau juga pengasuhnya. Nah, di sini anak akan menjalin hubungan dengan teman sebaya, belajar berbagai hak, mempertahankan hubungan, menggunakan mainan secara bergilir, kemudian melakukan kegiatan bersama, memecahkan masalah, dan juga bermain peran sosial. Nah, dengan bermain ini, anak dapat belajar berkomunikasi dengan sesama teman, baik dalam mengemukakan isi pikiran dan perasaan, maupun memahami hal yang diucapkan oleh teman tersebut, sehingga hubungan dapat terbina dan saling bertukar informasi. Selanjutnya adalah ada aspek bahasa. Nah, dengan bermain di sini, anak akan memperoleh kesempatan yang luas untuk berani berbicara. Hal ini sangat penting bagi perkembangan kemampuan anak dalam berkomunikasi dan memperluas pergaulan. Oke, selanjutnya ada aspek emosi dan kepribadian. Nah, melalui bermain ini, anak dapat melepas ketegangan yang dialaminya dan mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimiliki,
sehingga dapat membantu pembentukan konsep diri yang positif, percaya diri, dan harga diri karena anak akan merasa mempunyai kompetensi tertentu. Selanjutnya adalah ada aspek kognisi. Pengetahuan dan wawasan anak akan bertambah luas beserta daya nalarnya, dengan mempunyai kreativitas, kemampuan berbahasa, dan meningkatkan daya ingat anak. Yang selanjutnya adalah aspek ketajaman panca indera. Di sini meliputi penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran, dan pengecap. Kelima aspek ini perlu diasah agar dapat menjadikan anak tanggap dan peka terhadap hal-hal yang berlangsung di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah aspek perkembangan kreativitas. Nah, di sini kegiatan ini menyangkut kemampuan melihat sebanyak mungkin alternatif jawaban. Nah, yang selanjutnya adalah terapi. Nah, bermain dapat juga digunakan sebagai kegiatan bermain yang dapat mengubah emosi negatif menjadi positif dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, menurut Zwastika tahun 2010, kegunaan rekreasi terdapat 5. Yang pertama adalah untuk kesehatan baik tubuh maupun pikiran. Kemudian yang kedua adalah dapat membentuk dan membangun karakter. Nah, yang ketiga adalah sebagai pencegah kriminalitas. Yang keempat adalah sebagai sarana pendidikan. Dan yang kelima adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Selanjutnya, tujuan rekreasi sendiri di sini adalah menciptakan dan membina hubungan manusia, kemudian mempertahankan kelestarian alam, kemudian mempertahankan nilai-nilai budaya, lalu kesenangan dan kepuasan karena dapat memenuhi rasa ingin tahu atau berpetualang, dan yang terakhir adalah memulihkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang selanjutnya adalah jenis rekreasi dan permainan. Nah, jenis-jenis rekreasi dibedakan menurut fungsi dan sifat kegiatan. Yang pertama, menurut fungsi adalah sebagai hiburan untuk mendapatkan kesenangan, serta pendidikan memberikan fungsi hiburan dan mendidik. Kemudian, kalau untuk sebagai sifat kegiatan, bermain adalah suatu permainan, salah satu bentuk aktivitas sosial yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Kemudian selanjutnya, 3 fungsi utama permainan adalah ada fungsi kognitif, fungsi sosial, dan juga fungsi emosi. Nah, fungsi kognitif sendiri di sini, melalui permainan, seseorang dapat menjelajahi lingkungannya, mempelajari objek-objek di sekitarnya, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian kalau secara fungsi sosial, nah di sini khususnya dalam permainan fantasi dengan memerankan satu peran. Contohnya seperti main dokter-dokteran atau main sekolah-sekolahan, seperti itu. Nah, kemudian dari fungsi emosi adalah yang memungkinkan seseorang belajar untuk mengatasi kegelisahan dan konflik batin, melepaskan energi fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan terpendam. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang konsep dasar bermain dan rekreasi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar, tetap sehat terus, tetap di rumah aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.